Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi Muhammad Yasin Nasrullah di NH21 Channel. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jaringan nirkabel. Apa itu jaringan nirkabel atau yang bisa disebut juga dengan wireless? Mari kita bahas dalam materi pembahasan pada kali ini. Lalu, apa itu konsep jaringan wireless atau nirkabel? Telekomunikasi nirkabel adalah transfer informasi antara dua atau lebih titik yang tidak terhubung oleh penghantar listrik. Jarak bisa pendek seperti beberapa meter untuk remote control televisi atau sejauh ribuan dan bahkan jutaan kilometer untuk ruang dalam komunikasi radio. Ini meliputi berbagai jenis tetap, mobile, dan portable radio dua arah, telepon seluler, personal digital, asisten atau PDA, dan jaringan nirkabel. Materi ini saya dapat dari Wikipedia. Wireless sendiri mengacu pada sebuah teknologi yang memungkinkan sesuatu ditransmisikan tanpa menggunakan kabel sebagai penghantar. Jaringan wireless atau nirkabel menggunakan udara sebagai penghantar transmisi data. Wireless berbeda dengan kabel pada umumnya karena wireless merupakan transmisi yang menggunakan gelombang udara sehingga terlihat kasat mata oleh mata kita sebagai manusia. Selanjutnya, wireless indoor. Wireless LAN atau Local Area Network merupakan salah satu cara komunikasi data yang tidak menggunakan penghubung kawat, melainkan melewati udara. Standarisasi yang digunakan adalah A3A 802.11, standar yang sudah berada di pasaran. Wireless merupakan sebuah teknologi jaringan komputer yang sangat banyak diperbincangkan dan banyak diaplikasikan mulai dari era tahun 1990-an. Manfaat dari jaringan komputer yang berpengaruh pada perubahan dunia seperti sekarang ini memiliki peranan penting karena menghubungkan banyak orang di seluruh dunia. Wireless LAN merupakan salah satu cara komunikasi data yang tidak menggunakan penghubung kawat melainkan melewati udara seperti apa yang telah kita bahas sebelumnya. Standarisasi yang digunakan adalah I3WA 802.11 dengan standar yang sudah berada di pasaran yaitu 11A, B, serta G. Lalu, ciri-ciri jaringan infrastruktur pada Wi-Fi terdapat adanya access point, Extended Service Set Identifier atau ESSID, nama yang digunakan untuk pengelompokan jaringan wireless dengan model infrastruktur. Perangkat wireless dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu adanya access point dari perangkat klien. Perangkat klien adalah perangkat yang digunakan di sisi penerima. Misalnya wireless, PCMCIA,
wireless PCI atau wireless USB. Serta notebook ataupun laptop keluaran terbaru sudah terintegrasi dengan perangkat wireless internal. Selanjutnya kita akan membahas perancangan jaringan nirkabel. Dalam merancang atau mendesain suatu jaringan nirkabel, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada site survey. Site survey awalnya jarang dilakukan karena biaya untuk implementasi jaringan nirkabel sangat murah sehingga tidak masalah. Beberapa banyak akses point yang hendak dipasang, akan tetapi sangat disarankan untuk melakukan hal ini karena hal ini dapat membantu dalam memilih tempat untuk memasang akses point. Selain masalah penyebaran sinyal, hal ini bertujuan menghindari terjadinya tabrakan frekuensi. Ketika mengadakan site survey, ada beberapa pertanyaan yang sebaiknya ditanyakan. Bagaimana sistem nirkabel untuk mendukung aplikasi yang ada? Lalu, apakah sumber potensial interferensi yang ada di jalan ataupun di gedung tersebut? Yang kedua ada roaming jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel menghabiskan biaya yang lebih sedikit ketimbang jaringan kabel ketika diimplementasikan. Besar kecepatan akses tergantung dari akses point dan radius daerah jangkauan sebaiknya diperhitungkan dengan baik saat didesain apabila terjadi tabrakan channel frekuensi dengan akses point yang lain. Maka akan terjadi dead spot, di mana user pada daerah ini tidak dapat mengakses akses point manapun. Selanjutnya ada prosedur instalasi. Periksalah koneksi kabel yang digunakan untuk yang sudah cocok. Pemasangan kabel dari akses point ke switch, apakah memakai kabel UTP yang digunakannya dengan baik. Lalu buatlah desain settingan konfigurasi terlebih dahulu. Setelah itu gunakan software-software yang dapat digunakan untuk menguji radius sinyal dan akses point. Selanjutnya ada penempatan alat-alat jaringan nirkabel. Akses point biasanya diletakkan pada tempat atau titik yang bisa memberikan sinyal atau radius yang seluas mungkin. Penempatan akses point untuk ruangan indoor sebaiknya berada di tempat yang tidak banyak sekat atau dinding, sebisa mungkin line of sight, karena radius sinyal akan semakin kecil apabila semakin banyak sekat ataupun halangan. Lalu selanjutnya ada pengkabelan. Pemasangan kabel ini dilakukan hanya untuk kabel UTP yang dihubungkan dengan akses point, karena ini merupakan jaringan nirkabel sehingga yang perlu diperhatikan dalam pengkabelan adalah koneksi akses point ke switch. Yang terakhir adalah proses instalasi jaringan nirkabel. Sebelum dilakukan instalasi, perlu dibuat sebuah jadwal pekerjaan yang baik agar proses instalasi berjalan dengan lancar. Jadwal tersebut secara sekuensi urut meliputi hal-hal berikut, seperti membuat desain jaringan, lalu membuat atau melakukan pembongkaran dan pembenahan infrastruktur jaringan, lalu melakukan pemasangan peralatan jaringan secara menyeluruh, lalu melakukan konfigurasi. Setelah itu harus diuji konektivitasnya pada node dalam jaringan dan radius dari akses point yang dipasang. Setelah kita tadi mendengar penjelasan tentang jaringan wireless atau nirkabel,
Ini ada kelebihan serta kekurangan apabila kita menggunakan jaringan tersebut. Kelebihannya diantaranya adalah tidak membutuhkan instalasi kabel yang panjang. Lalu cocok untuk digunakan pada jaringan yang luas cakupan areanya. Lalu kompatibel hampir dengan berbagai jenis perangkat seperti smartphone dan laptop. Dilihat dari tadi kelebihannya menggunakan jaringan wireless, lalu apa ya kekurangan dari jaringan tersebut? Di antaranya adalah instalasi dan pengembangan biaya yang cukup mahal. Kekuatan sinyal sangat tergantung dengan kondisi cuaca. Kekuatan sinyal dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan penghalang seperti tembok. Materi ini saya dapat dari dosenit.com. Baik, begitu saja pembahasan materi tentang jaringan nirkabel atau wireless. Mudah-mudahan pembahasan materi pada hari ini dapat kita pahami dan kita praktikkan di hari kemudian. Bertemu dengan saya lagi, Muhammad Yasin Nasrullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.